Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Sang semut berkata, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian. Hatam maksudnya mematahkan kalian, menghancurkan kalian sementara mereka tidak sadar. Ini dalil bahwasanya keadilan Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman tidak zalim dalam kerajaannya, diketahui oleh makhluk-makhluk sampai diketahui oleh semut. Sehingga semut bisa memastikan kalau mereka injak kalian bukan karena zalim dan angkuh, tapi karena mereka tidak tahu. Dan bagaimana sang semut memberi uzur kepada Sulaiman dan pasukannya kalau menginjak komunitasnya karena mereka tidak tahu. Melihat perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman pun tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Sulaiman alaihissalam pun tersenyum atas perkataan semut tadi, ya. Ini mukjizat luar biasa. Nabi Sulaiman minimal dia naik kuda atau dia sedang naik angin dinaungi oleh burung-burung. Jarak dia dengan semut jauh atau tidak? Jauh. Semut lagi di tanah. Tapi Nabi Sulaiman dengar dia ngomong apa? Kita aja semut di sini, kita enggak dengar. Udah masuk telinga pun kita masih belum apa? Dengar. Dia udah bilang ini telinga bau sekalipun kita enggak dengar. Masuk keluar kita enggak dengar. Ini Nabi Sulaiman minimal di atas kuda. Semut kecil ngomong suara kecil. Tapi Sulaiman dengar. Atau Nabi Sulaiman alaihissalam sedang di udara naik angin, dia bisa dengar perkataan semut tersebut. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana semut kecil tersebut perhatian terhadap kaumnya, bagaimana semut tersebut tidak egois mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana semut tersebut mengenal Sulaiman dan pasukannya, dan bagaimana semut tersebut memberi uzur kepada Nabi Sulaiman dan pasukannya. Maka ini membuat Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Kenapa ditambah fatabassama dhahikan? Senyum tertawa. Maksudnya Nabi Sulaiman senyum karena gembira. Karena senyum itu bermacam-macam. Ada tabassumul mughdab, senyum karena marah, senyum tapi marah. Lihat aja nanti. Itu senyum tapi apa? Marah. Ada senyum tabassumul mustahzi, senyum orang ngejek, senyum tapi apa? Ngejek. Maka senyum Nabi Sulaiman bukan karena marah dan bukan juga karena mengejek, tapi karena gembira atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bagaimana dia bisa mendengar perkataan semut tersebut. Ketika dia senang, maka dia tahu bahwasanya di balik kenikmatan ini harus disyukuri. Setiap kenikmatan ada kewajiban untuk disyukuri. Maka dia berdoa dengan doa yang sangat indah. Dia berkata, Rabbi wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabbku, auzi'ni, itu ilhamkanlah diriku untuk agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Di antaranya nikmat ini, bisa mendengar omongan semut, bisa bicara dengan bahasa hewan, bisa paham bahasa hewan. Ashkura ni'mataka allati, nikmat yang kau berikan kepada aku, allati an'amta alayya, yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kau berikan kepada kedua orang tuaku, wa na'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dalam rombongan hamba-hambamu yang saleh. Tapi ini dalil bahwasanya setiap nikmat harus ada kewajiban mensyukurinya. Wa amma, kata Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan, thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian benar-benar pada hari tersebut akan ditanya atas kenikmatan yang kalian rasakan. Dalam hadis yang masyhur, ketika Allah menghadirkan orang yang mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bihi, dihadirkanlah orang yang mati syahid. Fa arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa arafaha, dia pun ingat. Itu jago, berani, badan kuat, nikmat-nikmat. Maka pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Demikian juga yang Allah lakukan kepada orang alim. Fa utiya bihi, dihadirkanlah orang alim.
Kemudian kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang alim tersebut. Qari tersebut, mungkin pandai suaranya indah, mungkin hafalannya kuat, mungkin pandai berorasi. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Demikian juga ketika Allah hadirkan orang dermawan, fa'utiya bihi. Ya. Allah hadirkan dia. Ya. Ya. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, ya, "Ma min sabilin tuhibbu an anfaqtu fiha illa an unfiqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidaklah jalan kebaikan apapun yang kau suka aku bersedekah kecuali aku bersedekah. Ini dalil semua bahwasanya setiap nikmat akan ditanya oleh Allah, dikemanakan, digunakan untuk apa nikmat tersebut. Setiap nikmat ada kewajiban untuk mensyukurinya. Makanya semakin orang banyak nikmat, semakin banyak tanggung jawab. Kalau dia tidak arahkan kepada yang bernilai akhirat, maka dia agak repot di akhirat kelak. Maka seorang berusaha kalau dapat nikmat apapun, nikmat harta, nikmat kecerdasan, nikmat, gunakan di jalan Allah. Jika tidak, dia akan repot. Ya, dia akan repot ditanya nanti pada hari kiamat kelak. Karena setiap nikmat pasti akan ditanya apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan dengan nikmat tersebut. Lihatlah Sulaiman alaihissalam ketika mendengar semut berbicara tentang dia tahu ini kenikmatan yang harus disyukuri, maka dia berkata, "Rabbi auzi'ni." Ya Allah, ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur. Padahal Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat pandai bersyukur. Tetapi dia tetap berdoa kepada Allah agar pandai bersyukur. Karena konsisten untuk terus bersyukur tidak mudah. Komitmen untuk terus bersyukur tidak mudah. Nabi Sulaiman yang sudah di puncak syukur, dia masih berdoa kepada Allah, "Ya Allah, anugerahkanlah aku, ilhamkanlah aku untuk bisa pandai bersyukur." Makanya di antara cerita menakjubkan disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika tawaf, ada seorang tabi'in yang melihat dia tawaf. Selama dia tawaf, doanya cuma satu. Dia berdoa, "Allahumma qini syuha nafsi." Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit, sifat tamak. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat tamak. Orang yang mendengar ada orang tawaf, doanya itu selalu seakan-akan orang ini tamak dan pelit. Seakan-akan orang ini bagaimana tawaf 7 putaran doanya cuma Allahumma qini syuhan nafsi, Allahumma qini syuhan nafsi, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Ternyata dia Abdurrahman bin Auf sang dermawan. Dan dia selalu dermawan dan dia tidak merasa dirinya hebat dan dia masih terus berdoa agar tidak pelit. Kenapa? Untuk menjaga komitmen syukur tidak mudah. Nabi Sulaiman tidak ada yang ragu, dia pandai bersyukur. Tetapi dia tetap berdoa ketika melihat kenikmatan luar biasa di hadapan dia. Bagaimana semut dia bisa dengar dari jauh, semut ini ngomongin dia, "Sulaiman, Sulaiman." Sampai terkenal di kalangan semut. Kemudian dia tahu bahwasanya nikmat yang dia rasakan terlalu banyak. Maka dia berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Ya Allah, anugerahkanlah aku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Di antara syarat untuk bisa bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwasanya nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Dan mengakui bahwasanya saya tidak pantas dapat nikmat tersebut. Al-i'tiraf bil qalb, pengakuan ini nikmat dari Allah. Makanya dia mengatakan nikmatakallati, nikmat darimu ya Allah yang kau berikan kepada. Mengakui. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya saya kaya karena saya pintar, saya karena saya ini. Itu semua sebab. Banyak orang melakukan sebab tersebut tidak berhasil. Tetapi kenapa kau berhasil? Karena Allah sudah takdirkan engkau untuk bisa berhasil dan Allah telah menjalankan engkau melalui sebab-sebab yang Allah kehendaki. Di sana banyak orang menempuh apa yang kau tempuh namun tidak berhasil. Banyak orang lebih pintar namun tidak kaya misalnya. Banyak orang lebih banyak pengalaman namun tidak kaya. Banyak orang belajar mati-matian ternyata tidak berhasil seperti engkau ya. Oleh karenanya seorang ketika dapat nikmat dia bilang ini dari siapa? Dari Allah. Dan jangan dia sedikit pun berujar kepada orang lain seakan-akan karena dia. Ketika orang, kenapa kok bisa begini? Alhamdulillah, ini semua dari Allah. Dia bilang, oh karena saya dulu begini ya. Ketahuan dia sedang menyandarkan nikmat kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara syarat bersyukur, jangan pernah merasa bahwasanya saya pantas dapat nikmat tersebut. Jangan pernah. Kita enggak pernah pantas. Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah, enggak ada. Semuanya kecil. Kapan kita merasa memang saya berhak, kita tidak bakalan bersyukur. Karena seakan-akan memang itu kewajiban Allah memberikan saya, karena saya berhak. Nah, ketika kita merasa Allah berkewajiban memberikan itu kepada kita, situ syukur enggak ada. Syukur enggak ada. Makanya di antara tafsiran perkataan Qarun ketika ditegur tentang nikmat, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku dapat ini semua karena ilmuku. Tafsiran yang pertama dia mengatakan, saya dapat harta karena saya jago, ilmu saya banyak, saya pandai berdagang. Ini tidak bersyukur. Yang kedua, ala ilmin indi, yaitu dia mengatakan Allah tahu saya berhak dapat ini. Karena Allah tahu saya berhak, pantas untuk apa? Kaya. Maka kalau mau bersyukur, mengaku itu dari Allah dan jangan pernah merasa saya pantas untuk apa? Mendapatkannya. Apa yang buat kita pantas? Kita masih tukang maksiat, ibadahnya masih malas-malas. Ya. Terus kenapa harus pantas kita dapat nikmat yang begitu banyak? Enggak ada harus pantas. Kita baru usaha sedikit, Allah sudah kasih banyak lebih dari yang apa? Tidak ada yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Maka jangan pernah merasa karena saya jago, atau kedua jangan merasa memang saya pantas. Ini adalah hal yang mengurangi orang untuk bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ilhamkanlah aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Taib. Kenapa Nabi Sulaiman berdoa agar aku bisa mensyukuri nikmat yang ada padaku dan nikmat yang pada kedua orang tuaku? Maka dijelaskan oleh para ulama, karena kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita di antaranya melalui orang tua. Sehingga nikmat kepada orang tua otomatis bersambung kepada kita. Banyak di antara kita akhirnya minimal Islam karena orang tuanya apa? Islam, minimal. Kita Islam karena orang tua kita apa? Islam, minimal demikian. Belum lagi kita hidup sehat karena orang tua kita yang berusaha. Belum lagi kita sekolah berhasil karena orang tua yang masukkan kita ke pondok, ngajar kita, panggil guru agama. Karena orang tua. Saya dulu waktu masih kecil, keluarga enggak ada yang sholat. Tapi ibu saya meskipun dia tidak sholat, dia maksa saya bawa ke TPA. Ibu saya yang tidak sholat. Mungkin dia cuma SD cuma sampai kelas 2 kalau tidak salah. Tidak sekolah. Tapi dia punya fitrah, ingin anaknya bisa ngaji. Dia bawa saya ke TPA untuk belajar Al-Quran. Sehingga nikmat yang saya rasakan di antaranya nikmat karena kepada siapa? Orang tua. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, ilhamkan aku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Karena nikmat kepadaku perpanjangan nikmat kepada orang tua. Nikmat di antaranya karena perpanjangan nikmat dari orang tua. Yang kedua, ini membuat kita senantiasa untuk birrul walidain. Ingat bahwasanya kita ini di antara sebabnya karena perjuangan orang tua. Di antara sebabnya minimal dia merawat kita ketika masih apa? Masih kecil. Maka saya ingatkan kepada ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua untuk bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Ya. Subhanallah, saya baru kemarin menemani istri melahirkan. Saya bayangkan bagaimana ibu saya dulu seperti ini. Berat ya. Antum kalau udah punya istri, temani istri apa? Melahirkan. Antum tahu bagaimana susahnya, menderitanya antara hidup dan mati. Ya. Antara hidup dan mati. Kesakitan yang luar biasa, berkepanjangan. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat ada seorang menggendong ibunya ketika tawaf dan dia berkata, ana laha ba'iruhal mudhallalu, aku adalah ontanya yang tunduk, bukan seperti onta-onta yang lain. Ibu saya suruh kemana, saya pikul dengan senang hati, bukan dengan kesakitan, dengan senang hati. Dia bangga memikul ibunya dengan senang hati, tunduk ibunya suruh ke sana, dia pikul. Dia bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, wala tafrah, bukan, bahkan satu kesakitan yang dia rasakan tidak bisa kau balas. Satu kontraksi yang dirasakan oleh ibu ketika melahirkan anaknya tidak bisa kita balas.
Oleh karena ikhwan, yang masih punya orang tua berbakti pada orang tua. Kita enggak akan bisa membalas kebaikan apa orang tua. Demi Allah, satu kontraksi yang dia rasakan tidak bisa kita balas. Dia rasakan kesakitan agar kita bisa lahir. Dan kesakitan itu luar biasa antara hidup dan mati. Maka ingat bahwasanya betapa besar jasa orang tua kepada kita. Yang sering kita lupakan. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, ibumu mengandungmu dalam kondisi lemah, dan karena ini tidak pernah kita rasakan, kita masih kecil, kita enggak ingat. Makanya Allah ingatkan. Allah ingatkan, kamu dulu dalam perut ibumu, kamu dulu menyusahkan ibumu melahirkanmu antara hidup dan mati, kesakitan luar biasa. Terus kita lupakan. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dia ingat kebaikan orang tuanya. Saya ini di antara buah dari kebaikan apa orang tua. Kemudian di antara juga faedah dari ayat ini, sebagian ulama mengatakan, kalau ibu kita, ayah kita kurang dalam bersyukur, kita mewakili. Karena ayah ibu mungkin sibuk ngurusin kita, tidak sempat beribadah. Ayah ibu dulu mungkin di zamannya tidak ada pengajian sehingga mereka kurang ngaji. Mereka terkadang terjerumus dalam keharaman demi kita. Dia bohong supaya bisa kasih nafkah buat kita. Ya. Dia kadang melakukan yang haram untuk kita, bisa menafkahi anak-anak. Dia kurang bersyukur karena sibuk cari harta untuk kita. Maka seakan-akan Nabi SAW berkata, ya Allah, kalau ada orang tuaku yang kurang syukurnya, aku mewakili ya Allah. Ilhamkanlah aku untuk bisa bersyukur mewakili kedua orang tuaku. Oleh karena seorang berusaha kalau ada orang tuanya berbakti kepada orang tua. Taib. Kemudian kata Nabi Sulaiman, wa an amala salihan tardah, dan aku bisa beramal saleh yang kau ridhai. Ini isyarat bahwasanya konsekuensi dari syukur adalah beramal saleh. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bukti nyata orang bersyukur adalah beramal saleh. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tidak usah kita banyak omong saya orang bersyukur. Mana buktinya? Mana amalmu? Mana amalmu? Tidak usah bilang saya pandai bersyukur. Tidak perlu pengakuan, kita perlu bukti. Makanya Nabi Muhammad SAW bersolat sampai kaki bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka ketika ditanya, kata Nabi Muhammad SAW, afala akuna abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya kawan, sisihkan waktu solat sunnah, sisihkan waktu solat witir, sisihkan waktu puasa sunnah, sisihkan waktu baca Al-Quran, sisihkan harta untuk apa? Bersedekah. Rutinitaskan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah kita? Waktu kita habis untuk lihat medsos. Apa syukur? Apa bukti amal soleh kita kepada Allah? Sementara berjam-jam kita ngabisin waktu untuk apa? Medsos, komentar medsos, enggak habis-habis. Oleh karenanya konsekuensi dari amal syukur adalah wa an amala salihan tardah. Amal saleh yang kau ridhai, yang buat engkau ridha kepadaku. Ini yang penting. Wa adallahu al-mu'mina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Wa ridwanum minallahi akbar. Kata Allah janjikan kepada orang lelaki mukmin dan lelaki mukminah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Allah janjikan bagi mereka tempat-tempat tinggal yang indah di surga yang abadi. Kemudian kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu semua. Kalau Allah sudah ridho kepada seorang hamba di dunia, apalagi di akhirat, maka itu yang terbaik, lebih daripada kenikmatan surga. Maka di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ketika dia diusir dari Taif, maka dia mengeluh kepada Allah. Dia mengatakan, ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah, aku keluhkan kepada engkau kelemahannya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya kemampuanku. Wa hawani al-nas, aku terhina di hadapan manusia. Orang Quraisy menghinaku, orang Taif menghinaku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan diriku ya Allah? Kepada apakah? Kepada orang dekat yang musuhiku?
ila ba'idin yatajahhamuni, orang jauh yang musuhiku, au qaribin malakta amri, kepada orang dekat yang menguasai perkaraku. Aku mau dikemanakan ya Allah. Tapi kata Nabi, illam yakun laka alaika ghadabun fala ubali. Tapi kalau kau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli semua ini. Aku tidak peduli dihina, aku tidak peduli direndahkan. Aku tidak peduli dilempar oleh orang, berdarah-darah. Yang penting kau tidak murka kepadaku. Ghairu anna afiyataka awsa'uli, hanya saja aku lebih suka keselamatan darimu. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Dan aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang memberikan terang bagi segala kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan seluruh perkara dunia dan akhirat menjadi baik. An yahilla alayya ghadabi, agar kau tidak murka kepadaku dan kau tidak marah kepadaku. Lakal utbah hatta tarda, aku terus minta uzur kepada engkau ya Allah sampai kau ridha kepadaku. Yang penting ridha. Yang penting ridha. Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah, Nabi Musa dipanggil sambil bawa umatnya, tapi ternyata Nabi Musa jalan di luar. Allah berkata, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau keburu-buru meninggalkan kaummu? Kata Nabi Musa, "Hum ala athari." Mereka akan nyusul ya Allah. "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Saya buru-buru agar kau ridha kepadaku, agar kau ridha kepadaku. Ya ikhwan, yang penting Allah ridha kepada kita. Bahkan siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, itu salah satu amal soleh terbaik. Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Yang penting Allah ridha. Jangan cari ridha manusia, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, mudahkan aku beramal soleh yang mendatangkan keridhaan-Mu." Bukan sembarang amal soleh, tapi amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berdoa, "Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin." Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang salihin. Karena Nabi Sulaiman tahu dia tidak bisa menjadi soleh kecuali karena rahmat Allah. Maka dia mengatakan, "Bi rahmatika," dengan rahmat-Mu masukkanlah aku dalam jajaran orang-orang yang saleh. Allah berkata, "Falaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu falaula fadlullahi wa 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha." Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia Allah, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang zaki, yang soleh. Tetapi Allah menjadikan siapa yang soleh yang Allah kehendaki. Taib. Setelah itu Allah berbicara tentang bagaimana sikap Nabi Sulaiman terhadap anak buahnya. Ya. Allah mengatakan, wa tafaqqadat tayra. Nabi Sulaiman ngecek pasukan burungnya. Burung banyak. Faqala ma liya la aral hudhud. Ada apa ini aku? Kok aku enggak lihat hudhud? Am kana minal ghaibin. Hudhud ini enggak kelihatan atau tidak ada? Ikhwan, masih kuat enggak ini? Kalau enggak Anas berhentiin. Sudah malam ya. Belum makan malam. Masih kuat enggak? Jangan dipaksa. Hah? Jangan riak ente. Masih panjang nih. Masih kuat? Anak sini cuma sebulan sekali. Ya. Anggap aja ini rapel ya, dua kali pengajian. Lanjut ya. Sabar, nuntut ilmu sabar ya. Taib. Setelah itu Nabi Sulaiman cek pasukannya. Dan ini seorang jenderal, panglima, raja harus demikian. Dia peka dengan rakyatnya, dia peka apalagi pasukannya. Karena seorang harus menempuh sebab agar bisa menjaga kerajaannya, di antaranya memiliki pasukan yang kuat. Dan dia cek sampai pasukan burung, dia cek. Wa tafaqqadat tayr, dia cek pasukan burung. Burung ini ada, burung itu ada. Loh, hudhud kok enggak ada? Maliyala aral hudhud, kok saya tidak lihat? Kenapa saya kok enggak lihat hudhud? Amkana minal ghaibin, dia enggak kelihatan atau tidak ada? Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Ini hudhud ini saking kecil enggak kelihatan atau lagi tidak ada. Sebagian ulama mengatakan Nabi Sulaiman berkata, "Malia, kenapa kok ada apa dengan diri saya?" Mali itu artinya kenapa, ada apa dengan diri saya?
Ada yang mengatakan Nabi Sulaiman ketika tidak melihat ada pasukannya tidak beres, yang pertama dia salahkan dirinya. Mali, ada apa dengan saya? Kok ada pasukanku yang hilang satu? Apa yang saya lakukan? Mali, maka dia mengatakan malahu, kenapa dia enggak? Kenapa diriku mali? Ada apa dengan saya? Artinya ini peringatan kalau ada suatu masalah ya kita memang bermasalah. Allah kasih musibah, ya karena memang kita banyak apa? Kekurangan. Tetapi bukan berarti kita pasrah, enggak, tetap cari solusi. Sulaiman alaihissalam berkata, "Mali la aral hudhud." Kenapa aku tidak lihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin. Dia tidak kelihatan atau tidak hadir. La u'adzibannahu adzaban syadida. Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Aula azbahanna, atau aku akan sembelih dia. Ada yang mengatakan siksaan pedih itu saya cabut bulu-bulunya. Ini hudhud kalau enggak datang tidak punya alasan, saya akan cabut apa? Bulu-bulunya atau saya sembelih. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datangkan uzur yang jelas untuk menunjukkan sebab kenapa dia tidak datang. Dan ini Nabi Sulaiman ucapkan di hadapan pasukannya. Dan namanya raja harus tegas. Jangan main-main. Ya. Karena kalau dia main-main pasukannya memble. Ngomong A, B, tegas. Hudhud mana? Kenapa enggak kelihatan? Saya siksa dia atau sembelih dia? Kan burung-burung lain dengar. Burung-burung lain dengar enggak? Dengar. Hewan-hewan lain dengar enggak? Dengar. Jin-jin dengar enggak? Dengar. Tegas. Ada waktunya tegas, ada waktunya tersenyum. Ada waktunya memaafkan, waktunya tegas. Apalagi terkait dengan pasukan. Nabi Sulaiman mengumumkan di depan rakyatnya, depan pasukannya, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih, aula azbahanna, atau kemungkinan kedua saya sembelih dia. Aula ya'tiyanni, kecuali kalau dia datang membawakan uzur yang jelas yang buat dia selamat. Hudhud, burung kecil. Kata Allah, kayaknya anak-anak suruh pulang nih kita. Kasihan anak-anak. Lanjut atau sudah? Baik, sedikit lagi. Famakatha ghairu ba'idin. Tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Baru sebentar tiba-tiba Hudhud datang. Dan dia tahu rajanya tegas, dia tahu. Hudhud tahu terlambat dalam pasukan ancamannya keras. Mungkin Nabi Sulaiman sudah pernah mengancam sebelumnya. Dan dia tahu konsekuensi terlambat datang hukumannya berat. Maka ketika ketemu Sulaiman dia langsung berkata, kasih uzur. Dengan uzur yang luar biasa. Kata dia, faqala, dan dia berkata kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Aku telah memiliki ilmu yang kau tidak tahu. Dan aku datang kepada engkau membawa dari negeri Saba dengan ilmu yang pasti. Hudhud berani ngomong sama Sulaiman, yang Sulaiman anak buahnya hewan-hewan, dan Sulaiman anak buahnya jin-jin, jin ifrit dan jin-jin lainnya. Dan dia nekat berkata, saya punya ilmu yang kau tidak tahu baginda. Luar biasa. Udah terlambat. Baginda, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Wih, ini. Sampai ulama berkata, Hudhud burung kecil, kenapa dia berani ngomong begitu? Karena dia ada namanya sultanul ilm. Orang punya ilmu, dia berani berbicara. Karena dia punya, sampai dia nekat. Ahattu bima lam tuhitu bih. Dia sudah dicari, Hud mana? Mana Hud? Mana Hud? Dicabut bulu atau disembelih? Baginda, saya punya ilmu yang kau tidak punya. Luar biasa. Ini ngomong bukan sama sembarang raja, sama Nabi Sulaiman yang pasukannya jin-jin. Dan ini dalil bahwasanya Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau dia tahu Sulaiman tahu ilmu gaib, enggak mungkin dia ngomong begitu. Dan dia pasti terbata-bata. Enggak. Dia bilang dengan tegas, dengan pede. Ahattu bima lam tuhitu bih. Saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Waji'tuka min Saba'in, dan saya datang bawa kabar dari negeri Saba di Yaman. Binaba'in yakin, dengan kabar penting. Naba itu kabar yang penting, yakin dan pasti. Dan pasti. Ini dalil Hudhud tahu Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Padahal dia punya pasukan jin. Dan hukum asal para nabi tidak tahu ilmu gaib.
Makanya Nabi Yakub alaihissalam, nenek moyangnya Bani Israel, Yakub alaihissalam, dan dialah yang namanya Israel. Dan salah satu keturunannya adalah Sulaiman dan Daud. Yakub pun tidak tahu ilmu gaib. Buktinya ketika Yusuf hilang, dia tidak tahu Yusuf alaihissalam di mana, dan dia menangis sampai matanya buta, padahal putranya Yusuf jadi bangsawan. Seandainya dia tahu Yusuf jadi bangsawan, mungkin dia tertawa setiap hari. Paham? Dia tidak tahu. Hukum asal para nabi tidak tahu ilmu gaib. Dan ini pembahasannya panjang. Ilmu para nabi dikasih tahu ilmu gaib secukupnya, tidak seluruh ilmu gaib. Makanya Hud tahu hal itu. Makanya dia nekat berkata, "Ahattu bima lam tuhitu bih." Saya punya ilmu yang Anda tidak tahu. Saya baru datang dari negeri Sabak membawa kabar yang penting. Subhanallah, langsung dia cerita. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya baru dari Sabak. Antum tahu Sabak dari Palestina berapa jauh? Palestina itu di Syam utara. Sabak Yaman di bawah. Kalau pakai peta mungkin 2000 kilo. Saya enggak tahu berapa kilo. Dari Palestina ke Madinah saja mungkin sudah 1000 kilo lebih. Dari Madinah ke Yaman mungkin 1000 kilo lagi, 2000-an kilo. Itu terbang luar biasa. Mungkin dari sebelum subuh udah terbang. Waktunya apel terlambat datang. Kata sebagian ulama, burung hudhud tahu dia salah, tapi dia tahu ada kemaslahatan yang lebih besar, yaitu terjadi kesyirikan di negeri yang lain. Dia ingin kabarkan kepada Sulaiman. Maka dia menempuh kemudaratan yang ringan untuk menolak kemudaratan yang besar. Dan ketika dia datang kepada Sulaiman, dia tahu Sulaiman itu raja yang serius. Raja yang bukan buang-buang waktu. Dia tidak bilang, "Sulaiman, maaf ya, saya tadi jalan-jalan ke sana, ke kanan, ke kiri, saya ke Yaman, lihat tumbuh-tumbuhan yang indah, keburu disembelih kalau begitu." Tapi datang langsung intinya, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Dengar 1 2 3 4. Subhanallah. Ini perkara penting di depan raja. Raja sedang marah, menegur, maka dia sampaikan langsung berita yang penting. Maka kita pun demikian kalau kita berbicara sama orang, kalau tahu orang itu penting, kita langsung to the point. To the point ya. Ada saatnya tidak to the point, ada saatnya to the point. Nah, dia mengatakan, dia cerita, sungguhnya saya dari negeri Sabak dengan kabar yang yakin. Ini bukan ragu-ragu, artinya saya lihat sendiri. Ini wajadtu imra'atan tamlikum. Saya mendapati seorang wanita menguasai mereka. Jadi Sabak berasal dari Yaman. Disebutkan Yaman ada 3 kabilah yang kembali kepada Al-Qahtan, yaitu kabilah Yamaniyah, kabilah Sabaiyah dan kabilah Himyariyah. Salah satu kabilah besar kabilah Sabak. Kabilah Sabak. Ya, sampai negerinya disebut negeri Sabak. Asalnya nama orang. Di situ ada Ratu Bilqis. Maka Hutut cerita, saya mendapati ada wanita menguasai mereka. Wa utiyat min kulli syai'. Putri ini atau ratu ini, Ratu Bilqis, diberikan segala sesuatu. Dia punya harta yang banyak. Semua yang dimiliki oleh raja-raja dia juga miliki. Tapi ada yang satu istimewa. Walaha arsyun azim. Dia punya singgasana yang besar, yang mungkin lebih besar daripada singgasananya Sulaiman. Yang jadi problem, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dah dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari selain Allah. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amal perbuatan mereka, kesyirikan yang mereka lakukan. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan kebenaran dan mereka tidak dapat hidayah. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a. Syaitan menyuruh mereka untuk tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan segala yang tersembunyi, fis samawati wal ardi, semua yang tersembunyi dari langit dan dari bumi Allah keluarkan. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, sang pemilik arsy yang agung. Baik, di sini Hutut cerita, ternyata dia berjalan ribuan kilo di negeri Sabak, ternyata ada kerajaan yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Mungkin saking jauhnya. Dari Palestina sampai Yaman ribuan kilo, 1000 kilo lebih.
Ternyata tidak di luar kontrol Nabi Sulaiman, padahal Sulaiman punya jin banyak. Maka dia cerita, yang menakjubkan ini kerajaan dikuasai oleh seorang apa? Wanita. Yang menakjubkan yang kedua, dia punya singgasana yang agung. Menakjubkan yang ketiga yang lebih penting, ternyata mereka beribadah kepada matahari. Kemudian Hudhud berkata, wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan telah menghiasi amal perbuatan mereka. Ini sangat berbahaya. Syaitan menghiasi amal perbuatan seorang sehingga fara'ahu hasanan, dia menyangka perbuatan tersebut adalah baik. Seperti Allah berfirman terhadap Fir'aun, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anis sabil. Dan demikianlah telah dihiasi kepada Fir'aun amal perbuatannya sehingga dia merasa baik dan dia dihalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini problem besar. Di antara senjata syaitan adalah menghiasi amal perbuatan menjadi baik. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi maksiat di atas muka bumi. Bahkan yang syirik seakan-akan benar. Di antaranya mungkin syaitan datang kepada Ratu Bilqis dan anak buahnya, kenapa sujud kepada matahari? Matahari adalah sumber kehidupan, matahari sumber cahaya, sumber kebaikan, sehingga hendaknya kalian berterima kasih kepada matahari, maka sujudlah kepada matahari. Syaitan menghiasi. Di antara hiasan yang sangat menarik, penghiasan yang sangat menarik, seperti sebagian orang menyembah sapi. Kok bisa sembah sapi? Hewan yang hina, yang kalau beol ya beol aja, di mana saja. Kalau kencing-kencing aja. Tapi ternyata sapi disembah. Ditanyakan kepada mereka, sebagian mereka, kenapa kalian menyembah sapi? Maka di antara ada yang menjawab, karena sapi lebih ikhlas daripada ibu kandung. Kenapa ibu kandung kalau menyusui, dia masih berharap pamrih di kemudian hari. Tapi kalau sapi menyusui, ikhlas tanpa pamrih. Padahal bahlul sapinya. Ini contoh dihiasi sehingga kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Dan betapa banyak kesyirikan dihiasi oleh syaitan. Nabi Isa alaihissalam yang hanya seorang manusia dihiasi, diagungkan sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Dihiasi. Syaitan menghiasi. Menghiasi bid'ah, menghiasi syirik, menghiasi maksiat. Saya tanya sama antum. Kenapa orang merokok? Coba. Ada yang di antara antum merokok? Coba merokok pertama kali kira-kira apa lezatnya? Enggak ada. Rokok itu batuk-batuk, pahit, bayar, enggak ada keuntungan apa-apa. Tapi setan menghiasi. Kalau kau minum, kalau kau isap rokok, gagah kayak di apa iklan-iklan. Enggak ada untungnya. Enggak ada untungnya. Tapi dihiasi sampai orang akhirnya merokok. Batuk-batuk dilanjutkan sampai akhirnya kecanduan. Tapi awal dia merokok, apa faedahnya? Enggak ada. Dia rokok batu-batu, tapi karena keren-kerenan dia ulangi sampai akhirnya kecanduan. Tapi kok bisa orang banyak merokok? Karena setan menghiasi. Kenapa orang banyak syirik miliaran? Karena setan menghiasi. Kalau tidak dihiasi oleh setan, mereka tidak syirik. Kenapa orang sembah matahari? Karena setan menghiasi. Matahari sumber kehidupan, matahari sumber, dan seterusnya. Maka setan pun menghalangi mereka di jalan kebenaran, fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapat hidayah. Syaitan menyuruh mereka untuk tidak menyembah Allah. Padahal Allah lah alladzi yukhrijul khaba'a. Al-khaba'a itu masdar. Tapi maksudnya al-makhbu'. Masdar maknanya adalah isim maf'ul. Allah yang mengeluarkan yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maksudnya ada yang tersembunyi Allah turunkan hujan, ada yang tersembunyi di bumi Allah tumbuhkan tumbuhan. Dan Allah akan bangkitkan hari kiamat, banyak yang tersembunyi. Ya. Dan Allah yang mengeluarkan rahasia. Seperti inilah yang berhak untuk disembah. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Inilah yang berhak untuk disembah, bukan matahari yang tidak bisa apa-apa. Harusnya yang berhak disembah yang bisa mengeluarkan yang tersembunyi, baik dari langit maupun yang di bumi, yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh isi hati maupun yang dinampakkan. Itulah yang berhak untuk disembah. Selain itu maka tidak berhak untuk disembah. Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak berhak disembah kecuali Allah. Rabbul Arsyil Azim. Dialah pemilik singgasana yang maha agung. Hudhud menyebutkan singgasana Bilqis yang agung, tapi ada yang lebih agung singgasananya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan langit dan bumi besar.
Yang lebih besar daripada langit dan bumi, kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi seperti halakah, yaitu suatu cincin yang dilemparkan di tanah padang pasir luas. Padang pasir itulah kursi, cincin itulah langit dan bumi. Perbandingan kursi dengan arsy demikian pula. Kursi dibandingkan arsy seperti lingkaran yang dilemparkan di padang pasir. Sehingga singgasana Allah sangat besar dan Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Ini dalil bahwasanya Allah di atas. Secara bahasa saja kalau Allah punya singgasana, kemudian kenapa Allah tidak? Terus singgasananya buat apa? Yaitu untuk Allah beristiwa di atas arsy. Tapi jangan dibayangkan bahwasanya arsy meliputi Allah sebagaimana disebutkan oleh ahlul bidah. Kata mereka Allah tidak di atas langit, karena Allah di atas langit berarti langit meliputi Allah. Tidak demikian. Alam semesta ini kecil. Alam semesta ini kecil. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini alam semesta kecil. Dulu Allah Subhanahu wa taala sendirian. Lalu Allah menciptakan makhluk, di antaranya langit, bumi, arsy dan semuanya. Allah ciptakan di luar zat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala zatnya terpisah dengan zat alam semesta. Allah di luar alam semesta, dan di luar alam semesta berarti di atas. Jangan sampai dibilang Allah di luar butuh tempat untuk menaunginya. Tidak. Alam semesta ini besar, di luar alam semesta ada siapa? Allah. Allah genggam alam semesta dengan mudahnya. Jadi kalau kita bilang Allah di atas langit, bukan berarti langit menaungi apa? Allah. Faham? Faham tidak? Jadi bukan berarti Allah butuh tempat. Tempat itu diciptakan oleh Allah, dan tempat-tempat tersebut yang mengurusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya isyarat Allah punya singgasana yang agung, berarti Allah di atas singgasana tersebut. Sehingga menguatkan keyakinan bahwasanya Allah berada di atas. Baik, demikian saja yang bisa sampaikan. Insyaallah kisah Nabi Sulaiman dengan burung hutut masih berlanjut, dan Ratu Bilqis juga masih berlanjut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bishawab.